Halo bosku, para petani bawang merah di seluruh Indonesia dan dimanapun kalian berada, bagaimanakah kabarnya? Jumpa lagi di channel saya Bawang Merah Nganjuk tentunya. Sebelum saya lanjut ke videonya, alangkah lebih baiknya jika kalian mau menekan tombol like, bantu saya juga dengan cara menekan tombol subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya ini. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video yang temanya saya angkat dari komentar saudara petani kita juga, yaitu dari akun yang bernama YouTube Free. Dan isi dari komentarnya tersebut yaitu adalah, "Mas, kalau tanamnya kejeron atau terlalu dalam, efeknya apa?" Dengan semangat dan senang hati, akhirnya saya jadikan sebuah konten, dan inilah video selengkapnya. Di setiap penanaman bawang merah, hal yang selalu kita perhatikan yaitu adalah jarak kolom dan jarak antar bawang merahnya. Tapi selain dari itu semua, kedalaman saat kita menancapkan bibit bawang merah pada lahan juga memiliki dampak yang signifikan pada saat awal pertumbuhan bawang merahnya. Maka dari itu semua, kita tidak boleh asal menancapkan saja. Nanti takutnya terlalu dalam, terlalu ke atas, yang nantinya akan mempunyai efek juga pada saat pertumbuhan awal dari bawang merahnya sendiri. Dari beberapa sumber yang saya ajak sharing atau saya ajak berunding mengenai pembahasan kedalaman yang pas atau yang tepat pada saat menancapkan bibit bawang merah ketika penanaman bawang merah dilakukan, yaitu adalah sekitar 65% harus masuk ke dalam tanah dan sisanya berada di atas permukaan tanah. Di sini bukan hanya satu atau dua petani yang saya jadikan sumber informasi, melainkan lebih dari 5 petani yang saya jadikan sumber, dan tentunya saya rasa sudah termasuk veteran. Kenapa tidak setengah atau 50% dari bibitnya yang masuk ke dalam tanah? Nah, pertanyaan yang bagus. Sebelum saya jawab pertanyaan tersebut, saya akan menceritakan suatu hal yang wajib dilakukan pada saat penanaman bawang merah, yaitu adalah hal yang tidak asing dan wajib dilakukan adalah pematrian. Pematrian ini sendiri adalah kegiatan menyiram lahan seusai atau setelah penanaman dilakukan. Tak lain dan tak bukan, kegiatan ini bertujuan agar bibit yang baru ditanam atau ditancapkan pada lahan bisa terkunci sempurna oleh tanah yang ada pada lahan. Dan hubungannya dengan kedalaman atau tanyaan di awal tadi, penancapan yang disengaja 65% masuk ke dalam tanah tadi, yaitu adalah jika dilakukan pematrian ini, yang jelas lahan jadi turun dan agak padat karena kita siram dengan air, dan akhirnya hanya sekitar 50 hingga 60% bagian dari bawang merah atau bibit bawang merahnya yang nancap ke dalam tanah. Garis besarnya yaitu adalah 50 hingga 60% ke dalam tanah, sisanya di atas permukaan tanah. Itu hasil akhir setelah dilakukannya pematrian atau penyiraman lahan bawang merah setelah atau seusai penanaman dilakukan. Untuk bab selanjutnya yaitu adalah efek dari kedalaman saat penanaman bawang merah dilakukan. Yang pertama, jika kita menanam atau menancapkan terlalu dalam atau lebih dari 50 atau 60%, mungkin terjadi pada 70% atau 80% bibitnya yang berada di dalam tanah. Yang jelas hal yang paling sering terjadi adalah bibit atau benih akan busuk sebelum dia tumbuh rata. Bagaimana tidak? Saat setelah melakukan penanaman, yang jelas lanjut kita patri atau kita patenkan dengan cara menyiram. Nah, dari sini yang jelas jika posisi bibit terlalu dalam atau benih terlalu dalam, dia akan mudah tertimbun oleh tanah yang ada pada lahan, apalagi penanaman saat musim penghujan. Dengan kondisi tanah yang lembab oleh hujan maupun setelah disiram, dan kurangnya udara yang didapatkan bibit atau benihnya, bukan hal yang mustahil untuk bibit atau benihnya mengalami pembusukan sebelum dia tumbuh rata. Untuk yang kedua atau yang selanjutnya yaitu jika kita menanam atau menancapkan bibitnya terlalu dangkal atau kisaran kurang dari 50% dari bibit atau benihnya sendiri. Hal yang akan terjadi nantinya yaitu adalah bibit banyak yang lepas dari tempatnya atau lepas dari asal kita menancapkan sebelumnya, walaupun sudah kita patri atau kita patenkan dan kunci dengan tanah. Hal ini dikarenakan jika kita menanam atau menancapkan terlalu dangkal pada saat penanaman, pada waktu bibit atau benihnya mulai mengeluarkan akar atau mulai tumbuh akar, yang jelas dia akan muncul ke permukaan. Jika kita lakukan penanaman atau penancapan ini terlalu dangkal, itu sudah pasti dia akan muncul ke permukaan walaupun sudah kita patri, karena kekuatan akar lebih kuat daripada kunci yang kita berikan pada bibit atau benih itu sebelumnya. Itu jika terlalu dangkal. Namun jika pas kisaran 50 hingga 60% masuk ke dalam tanah dan kita kunci dengan tanah atau kita patenkan atau kita patri, walaupun akar sudah mulai tumbuh,
saya percaya nantinya tidak akan lepas dari tempatnya atau dari tempat penanaman sebelumnya. Untuk pertumbuhannya sendiri, untuk masing-masingnya pasti ada kekurangan jika kita melakukan terlalu dalam dan terlalu dangkal. Pasti ada nanti kekurangannya di masing-masingnya. Seperti halnya jika kita menancapkan benih atau bibitnya terlalu dalam, yang jelas dia pada saat waktu biorata atau ujung dari daun pasti ada banyak yang luka dia, karena perjuangan sekali daun itu untuk muncul ke atas permukaan tanah, sangat perjuangan. Kalau kita menancapkannya terlalu dalam, sangat perjuangan sekali daun itu untuk muncul ke permukaan. Dan jika kita menancapkannya terlalu dangkal, yang jelas nanti tumbuhnya daun banyak yang condong, entah condong miring ke kanan atau miring ke kiri, itu sudah pasti ada yang seperti itu. Karena banyak sekali nantinya benih atau bibitnya yang lepas dari tempatnya atau lepas dari awal kita menancapkannya, entah lepas ke kiri atau lepas ke kanan. Yang jelas nantinya pada saat waktu biorata atau tumbuh rata, daunnya tidak akan rata lurus ke atas. Dia ada yang condong miring gini, tapi condong miring gini tapi akhirnya dia ke atas lagi, melengkung lah istilahnya ya. Oke bosku, itulah tadi sedikit informasi atau sedikit bahasan yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga jadi referensi dan bermanfaat bagi kita semua. Bagi sedulur tani yang ingin request atau punya unek-unek seputaran bawang merah, silahkan cantumkan komentar kalian di bawah. Nantinya kalau menarik akan saya bikin konten di channel saya ini. Oke bosku, terima kasih semuanya karena telah sudi menonton video dari channel saya ini. Jangan lupa jika kalian suka tekan tombol like, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe. Dan jika kalian masih bingung akan video ini, sertakan komentar kalian di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani bawang merah di seluruh Indonesia. Sukses selalu.